Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan dan tim worship yang melayani hari ini, seluruh tim pelayan ibadah, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kita. Amin. Shalom, selamat sore. Saudara yang dikasih Tuhan, tema bulan November adalah memberi, ya, giving, the lifestyle to rise up and be victorious. Memberi, gaya hidup, bangkit dan jadi pemenang. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang sederhana saja, judulnya persembahanku, ya. Persembahanku. Yuk kita buka kitab Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat 1, saudara 2, demikian kita saling bergantian. Persembahanku, Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 8. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Ayat 2 silakan. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkan daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Amin. Saudara dikasih Tuhan, konteks dari teks yang barusan kita baca ini terjadi setelah bangsa Yehuda pulang dari pembuangan di Babel. Jadi sekilas ya historinya bangsa Israel saya mau share sekilas aja. Jadi setelah Raja Salomo meninggal dunia, kerajaan Israel itu pecah menjadi dua, saudara. Kerajaan Israel Utara namanya tetap Israel dan kerajaan Israel Selatan itu namanya Yehuda. Nah, akibat ketidaktaatan mereka, pemberontakan mereka, penyembahan mereka kepada berhala dan lain sebagainya, mereka harus terima disiplin dari Tuhan. Ya, bangsa Israel dibuang ke Asyur dan bangsa Yehuda itu dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, saudara, singkat cerita, bangsa Babel akhirnya dikalahkan oleh bangsa Media Persia. Lalu Raja Media Persia yang bernama Raja Kores itu bermurah hati sama bangsa Yehuda, bangsa Israel Selatan. Dia mengizinkan bangsa Yehuda untuk pulang ke tanah perjanjian. Jadi bangsa Yehuda pulang ke tanah perjanjian, mereka bisa kembali membangun kota Yerusalem, mereka juga bisa membangun Bait Allah yang tadinya telah dihancurkan oleh Babel, saudara ya. Dan Bait Allah terbangun kembali dan mereka kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, tapi ibadah mereka lama-kelamaan mengalami kesuaman ya secara rohani. Jadi bangsa Yehuda beribadah hanya sekedar rutinitas atau formalitas belaka. Tidak lagi ada gairah, tidak lagi ada semangat, tidak lagi ada kerinduan dan kesungguhan hati kepada Tuhan. Mereka mengalami kerohanian yang melempem, saudara ya. Kerohanian mereka redup.
Itu yang terjadi. Dan kalau saudara lihat di ayat 6, saudara, kita bisa melihat ini di ayat 6 bahwa bangsa Yehuda itu sudah kehilangan hormat kepada Tuhan. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan, bahkan mereka menghina nama Tuhan. Ngeri sekali saudara. Dan yang menghina bukan hanya bangsa Yehuda, tetapi para imam. Para imam, mereka juga tidak lagi menghormati dan menghargai kekudusan Tuhan. Saudara, para imam itu punya tugas untuk menyeleksi persembahan yang dibawa oleh umat ya, bangsa Yehuda. Saudara bisa lihat itu di Imamat pasal 27. Tapi di sini kita lihat para imam tidak peduli dengan persembahan yang dibawa oleh bangsa Yehuda ke bait Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat 7 dan 8, ada dua persembahan yang menghina Tuhan yang dibawa oleh bangsa Yehuda. Dan para imam tidak mempermasalahkan persembahan itu. Yang pertama adalah persembahan roti cemar. Saudara, sebenarnya ini kata Ibraninya lehem. Lehem itu kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kalau sudah bawa Alkitab bahasa Inggris itu lebih tepat diterjemahkan dengan food, makanan ya. Roti, makanan sebenarnya lebih tepat. Makanan cemar itu makanan yang tidak layak dimakan. Yang dibuang sayang, jadi kasih ke Tuhan aja gitu. Dan para imam gak masalah untuk bangsa Yehuda memberikan makanan yang sudah kotor, yang sudah basi, yang udah gak layak untuk dimakan, untuk dibawa ke mezbah Tuhan. Karena mereka berkata mezbah Tuhan itu boleh dihinakan. Ini para imam saudara. Lalu di ayat 8 kita lihat persembahan kedua yang dibawa adalah binatang buta, timpang, dan sakit. Jadi yang dibawa ke hadapan mezbah Tuhan adalah binatang yang sudah timpang, buta, dan sakit saudara. Padahal kalau saudara baca Imamat pasal 22 ayat 18 sampai 25, Ulangan pasal 15 ayat 21, jelas aturan persembahan kepada Tuhan tidak boleh bawa binatang yang buta, timpang, dan sakit, tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Dan para imam tahu aturan itu. Bangsa Yehuda juga tahu peraturan itu, tapi mereka dengan sengaja melanggar peraturan itu. Sebenarnya peraturan yang ditulis di kitab Imamat 22 dan Ulangan 15 itu sebuah figurasi ya, media, bahwa kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan itu harus mempersembahkan yang terbaik. Seperti tadi yang dinyanyikan, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu. Makanya tidak diizinkan binatang timpang, buta, dan sakit dibawa, karena itu bukan yang terbaik. Para imam tahu, bangsa Yehuda juga tahu, tapi mereka tetap bawa ke mezbah Tuhan binatang yang udah gak laku dijual karena timpang, buta, dan sakit. Mereka bawa ke hadapan Tuhan dan para imam sekali lagi tidak mempermasalahkan persembahan dari bangsa Yehuda itu saudara. Ngeri. Situasi yang dihadapi oleh Nabi Maleaki ini sungguh ngeri saudara. Nah saudara, sekarang pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa para imam dan bangsa Yehuda itu beribadah kepada Tuhan secara asal-asalan dan sembarangan? Kenapa mereka mempersembahkan persembahan yang menghina Tuhan? Apa penyebabnya saudara? Nah saudara, kalau saudara perhatikan ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi ini kan teks ada ayat-ayat sebelumnya saudara. Nah ini. Nah saya perhatikan di ayat 2, maka kita bisa menemukan alasan kenapa mereka beribadah kepada Tuhan secara asal-asalan dan sembarangan. Mereka memberikan persembahan yang menghina Tuhan. Kenapa saudara? Coba kita lihat di ayat 2a. Firman Tuhan berkata begini kepada bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan. Aku mengasihimu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Nah saudara, ini sebetulnya percakapan antara Tuhan melalui Nabi Maleaki kepada umat perjanjian, umat pilihannya yaitu bangsa Yehuda, Israel Selatan saudara ya. Tuhan berfirman, aku mengasihimu. Tetapi umat
meresponi firman Tuhan bukan dengan berkata amin, terima kasih seperti lagu tadi, terima kasih Tuhan engkau mengasihi kami. Enggak, respon mereka justru bertanya dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami. Jadi mereka bukannya berkata amin, terima kasih Tuhan, mengucap syukur karena mereka dikasihi oleh Tuhan, enggak. Tapi mereka justru mempertanyakan kasih Tuhan kepada mereka. Mereka meragukan kasih Tuhan. Mereka mempertanyakan cara Tuhan mengasihi mereka, saudara. Nah, kenapa mereka sampai mempertanyakan kasih Tuhan kepada mereka? Kenapa mereka mulai kehilangan hati yang percaya bahwa Tuhan itu mengasihi mereka, saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua terjadi ketika mereka pulang dari pembuangan. Jadi ketika mereka pulang dari pembuangan setelah 70 tahun ditawan di negeri asing yang bernama Babel, itu mereka melihat kenyataan atau realita yang terjadi di depan mata mereka itu nggak sesuai dengan ekspektasi mereka atau jauh dari ekspektasi mereka, saudara. Saya ingat lagu lama, mungkin beberapa saudara tahu, ada lagu yang berkata begini, nyanyiannya begini, terkadang apa yang ku bayangkan, tahu nggak lagu itu? Tak seperti kenyataan. Akibatnya apa? Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku dan seterusnya. Saudara pernah kecewa nggak? Halo, nggak usah angkat tangan. Tanya sama sebelah, kamu pernah kecewa sama Tuhan nggak? Gitu coba tanya. Saudara, ya nggak usah dijawab lah ya. Ngangguk-ngangguk aja, senyum-senyum aja saudara. Saya pikir kalau kita mau jujur termasuk yang berkhotbah di depan ini, kita pernah lah ada musim-musim di mana kita menghadapi realitanya kok nggak sesuai ya Tuhan dengan apa yang kuinginkan. Kok nggak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Aku ini punya ekspektasi loh sama Tuhan. Aku maunya Tuhan itu mewujudkan keinginanku, harapanku, impianku dengan cara yang kupikirkan. Dengan cara yang kubayangkan, bukan yang seperti ini. Kenapa yang kuhadapi di depan mataku kok kenyataannya seperti ini? Halo, jawab dalam hati saja. Saudara, kita semua juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka umat pilihan Tuhan, kita juga umat pilihan Tuhan di dalam Kristus. Halo, amin. Iya, kekecewaan itu terjadi karena apa sih? Karena kenyataan gak sesuai atau jauh dari ekspektasi kita. Jauh dari keinginan dan pengharapan kita. Halo, betul? Nah sebetulnya saudara, kita gak pernah tahu kenapa mereka begitu. Karena nggak ditulis oleh Nabi Maleaki, saudara ya. Sebetulnya, saya mau jelasin faktanya ya. Menurut saya keterlaluan bangsa Yehuda ini. Kenapa saya bilang keterlaluan? Karena mereka itu sebetulnya kondisinya udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Tuhan sudah menggenapi janji Tuhan untuk memulangkan mereka kembali ke tanah perjanjian itu sudah digenapi. 70 tahun tersiksa di negeri asing. 70 tahun mereka tidak punya identitas sebagai bangsa pilihan. Karena mereka ditawan di Babel. Mereka kehilangan identitas secara politik, secara keagamaan. Tetapi Tuhan sudah kembalikan mereka ke tanah perjanjian. Bahkan Tuhan mengirimkan pemimpin-pemimpin hebat. Kalau sudah tahu secara sejarah itu ada Zerubabel, ada Esra, ada Nehemia. Tuhan juga kirim Nabi Hagai, Nabi Zakaria, Nabi Maleaki. Tuhan udah kirim pemimpin hebat, nabi-nabi hebat. Tuhan juga sudah memberi kesempatan untuk mereka bisa membangun lagi kota Yerusalem yang diruntuhkan Babel. Boleh membangun lagi bait Allah yang udah dihancurkan Babel, bisa bangun lagi loh saudara. Ada bait Allahnya. Dan bahkan mereka diizinkan oleh Tuhan untuk membangun lagi tembok Yerusalem, simbol kebanggaan. Artinya Tuhan sudah mengembalikan identitas mereka secara politik. Secara keagamaan di zaman Esra, kalau sudah baca kitab Esra, itu hukum Taurat sudah direformasi. Mereka boleh kembali mendengar pengajaran hukum Taurat di tengah-tengah bangsa Yehuda, saudara. Jadi Tuhan itu sudah sungguh sangat baik kepada mereka, saudara. Tapi bagi mereka semua kebaikan Tuhan itu biasa saja.
nothing special. Nggak ada grateful heart. Nggak ada ucapan syukur di hati mereka. Meskipun sudah banyak kasih dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada mereka, mereka tetap mempertanyakan cara Tuhan mengasihi mereka. Kita udah panas nih ya sama bangsa Yehuda. Tunggu, jangan hakimi dulu bangsa Yehuda, saudara. Karena kita mirip-mirip sama mereka. Halo? Sudah banyak kasih dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Tapi kita anggap itu biasa saja. Itu hal yang sepele. Tuhan kasih nafas, nafas itu sepele. Enggak penting. Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita ke Korea bisa sekolah, kuliah, kerja. Biasa saja. Tuhan berikan kita keuangan yang baik, sudah bisa belanja, sudah bisa menikmati entertainment, sudah bisa menikmati hiburan di Korea. Itu juga biasa saja. Nothing special. Kita tetap kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi masalah yang kita fokuskan. Kita fokus sama masalah kita dan kita mengabaikan semua berkat kemurahan Tuhan. Gak usah lihat kanan kiri kalau yang ini. Saudara ya, tapi kita gak jauh beda sebetulnya dengan bangsa Yehuda. Gak ada ucapan syukur. Saya gak tahu tadi saudara ketika nyanyi lagu tadi, aku ada hari, bergetar gak saudara? Saya gak tahu. Ada yang biasa aja nyanyi lagu gitu. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Ini kapan selesainya sih? Aku hidup hari ini ya. Ya ada, tapi bukan di sini. Haleluya, amin. Saya sih nggak lihat tadi wajah-wajah saudara ya. Tapi ada orang memuji Tuhan, udah nggak ada lagi kesungguhan. Ya, sorak-sorai, tepuk tangan aja udah males banget gini tepuk tangannya. Turn up, ada saudara, tapi bukan di sini. Haleluya. Kalau di sini saya lihat saudara beribadah tidak asal-asalan. Saudara melayani tidak asal-asalan. Saudara melayani, saudara beribadah, berdoa, bernyanyi, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan. Ini juga ibadah nih, mendengarkan firman Tuhan ya. Saudara melayani dengan sukacita. Amin. Tapi kadang-kadang kan kita nggak begitu ya. Ya, apalagi kalau ada masalah. Kadang apa yang ku bayangkan. Nah, kita fokus sama masalah. Dan kita mengabaikan berkat-berkat kemurahan Tuhan. Kita mengalami saudara, apa yang dialami. Bangsa Yehuda ini merasa kurang dikasihi sama Tuhan. Jadi apa sih yang menyebabkan mereka tidak mau mentaati Tuhan, memberi yang terbaik hanyalah bagi. Mereka gak mau memberi yang terbaik. Mereka mau memberinya tadi roti cemar sama binatang buta timpang sakit. Kenapa mereka memberi seperti itu ke Tuhan? Karena mereka merasa kurang disayang. Mereka merasa tidak disayang atau kurang disayang sama Tuhan. Saudara, orang kalau merasa tidak disayang, susah menyayangi orang lain. Orang kalau merasa tidak dikasihi, susah mengasihi orang lain. Halo. Jadi kalau saudara lihat orang susah sekali mengasihi orang lain, itu karena dia merasa diri dia itu tidak dikasihi atau kurang dikasihi. Halo, makanya dia susah mengasihi karena dia fokusnya sama diri. Gue aja butuh dikasihi, ngapain gue mengasihi orang lain? Gue sendiri masih kurang dikasihi. Ngapain gue perhatiin orang lain? Ngapain saya mengasihi orang lain sedangkan saya sendiri masih kurang istilahnya ya. Kurang, saya sendiri masih kurang dikasihi sama Tuhan. Saudara, orang kalau merasa kurang dikasihi sama Tuhan, itu ibadahnya pasti ogah-ogahan. Elek-elekan, ini bahasa Jakarta sih. Ogah-ogahan, elek-elekan, males-malesan. Halo, pelayanan sih pelayanan tapi juga ogah-ogahan, males-malesan, elek-elekan saudara ya. Iya, kelihatan kok dari doa saudara, dari pujian penyembahan saudara, dari cara saudara mendengarkan firman, cara saudara memberi persembahan, itu semua kelihatan. Ogah-ogahan, elek-elekan, males-malesan atau antusias, sukacita, penuh dengan gairah, passion, beda-beda saudara. Kelihatan, kulihat di wajahmu. Ya kelihatan dari wajah saudara berbinar-binar, tepuk tanganmu, suara yang kau nyanyikan. Kelihatan antara yang ogah-ogahan sama yang sungguh-sungguh. Itu kelihatan dan hal seperti ini gak bisa dipaksa. Makanya saya bilang sama worship leader BIC, udah gak usah stres kalau ngelihat jemaat gak tepuk tangan, ngelihat jemaat mukanya cemberut, atau ngelihat jemaat rasanya gak bersuka cita dalam nyanyi, gak usah stres. Karena dulu song leader BIC di awal-awal tahun 2013 stres saudara.
Ayo saudara mengasihi Tuhan gak sih? Kalau sudah mengasihi Tuhan semangat dong. Ayo semangat dong. Itu 2013. Setelah itu saya panggil song leader, udah kamu gak usah ngurusin masalah respon mereka. Mau mereka semangat, siapa tahu mereka lagi punya banyak masalah di rumah. Mereka tuh mikirin masalah mereka. Jadi mereka ke ibadah ya males-malesan, ya elek-elekan, orang lagi mikirin masalah. Tugas kamu bukan ngajak mereka untuk bersuka cita seperti kamu. Tapi tugas kamu adalah menghadirkan hadirat Tuhan. Terserah mereka meresponi hadirat Tuhan dengan cara apapun. Karena setiap orang beda-beda. Halo, betul? Dan sejak itu sampai hari ini Song Leader BIC semua nggak lagi komen-komen soal respon jemaat. Amin. Karena karena kita semua ini sama-sama penyembah. Amin, saudara. Iya, nggak usah dikomenin. Kita ini sama-sama menyembah. Udah, tugas kamu itu adalah menyembah, memuji, bersukacita. Nanti respon jemaat, ya itu urusan mereka secara pribadi kepada Tuhan. Karena orang kalau sudah kehilangan kasih kepada Tuhan, kalau udah kehilangan cinta sama Tuhan, mau saudara paksa-paksa gimana pun, mau saudara bilangin pakai ayat firman Tuhan pun, mereka gak peduli. Mereka gak peduli. Kalau udah kehilangan cinta, kehilangan kasih kepada Tuhan, mereka gak peduli saudara. Ya, itu sebabnya hari ini saya mau kembali mengingatkan hal yang sederhana sih sebetulnya dari teks ini. Tapi penting, karena kita banyak mengabaikan hal yang esensi dalam kasih Tuhan kepada kita. Sehingga hidup kita nggak ada ucapan syukur. Dan kita nggak mau memberi yang terbaik. Saya berdoa supaya Roh Kudus yang menolong saudara semua. Supaya hari ini saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kasih Tuhan. Amin. Nih ada quotes bagus. Keengganan kita untuk taat kepada Tuhan itu muncul dari perasaan kurang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita kok rasanya males banget mentaati firman Tuhan ya. Rasanya mentaati firman itu berat banget rasanya. Ya itu pasti karena kurang cinta saudara. Orang tuh kalau udah jatuh cinta apa saja dia akan lakukan. Halo, siapa yang udah pernah jatuh cinta? Ya, saudara kalau udah pernah jatuh cinta, apa saja akan dia lakukan, saudara ya. Untuk orang yang dia cintai, akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Ya kan, nggak ada yang tahu lagu itu. Saudara itu lagu lama ya. Pokoknya kalau ada cinta di hati, apa saja akan ku lakukan. Apa saja akan ku lakukan kalau udah ada cinta di hati. Tapi kalau udah nggak ada cinta di hati, saudara, mau parfum seharum apapun tetap terasa bau. Padahal itu parfum harum. Saudara kalau udah gak ada cinta, saudara mau bawa orang ke tempat yang paling mewah, ke tempat yang paling indah di dunia, tetap aja dia gak akan tertarik. Padahal itu tempat udah bagus banget, ini lihat keren banget, saudara mau bawa ke restoran makanannya paling enak. Tetap dia gak bisa menikmati makanan itu. Kenapa? Hatinya broken. Udah gak ada cinta saudara. Ya, susah. Halo, betul? Tapi kalau ada cinta, makanan murah sederhana pun kalau ada cinta di hati, kata Titi Puspa, nggak usah. Titik-titik kucing pun terasa coklat, saudara ya. Ya, tapi saya nggak setuju lah itu sama kalimat titik-titik kucing. Nggak usah tahu lah itu pepatah zaman lama, saudara ya. Ya, terasa coklat meskipun itu titik-titik kucing ya. Saudara tetap terasa coklat, tetap terasa enak. Padahal itu kotoran tapi terasa enak. Itu cuma peribahasa ya, bukan beneran. Tapi maksudnya cinta itu mengalahkan segala-galanya. Cinta itu mengalahkan kemalasan. Cinta itu mengalahkan keengganan. Kalau ada cinta semuanya itu nggak ada yang berat. Semua jadi ringan. Tapi kalau saudara merasa firman Tuhan itu berat, perintah Tuhan itu berat. Nah, itu sebenarnya bukan salah firman Tuhan atau perintah Tuhannya sih. Tapi berarti ada something di hati saudara yang udah mulai padam. Udah mulai redup. Seperti lampu Natal. Biar pet. Tanya sama sebelah, kamu lagi biar atau lagi pet? Ya nggak usah. Saya berdoa kita semua tetap punya roh yang menyala-nyala, amin. Mau menjelang Natal ini, waduh rohnya harus menyala-nyala. Ini Thanksgiving Day, saudara ini bagus ini dekorasinya. Tuh kan ada love. Disalib. Ya, ini penting saudara ya. Ini penting dekornya bagus ya saudara ya. Haleluya. Oke, baik. Ayo kita belajar firman Tuhan ya. Ada dua bukti dari kasih Tuhan. Nah, yang saya mau share kepada saudara. Yang pertama adalah kasih Tuhan itu adalah kasih yang berdaulat. Mari kita lihat tadi Maleaki, nah ini kembali ya. Maleaki 1 ayat 2 sampai 3. Ini teks jarang dikotbahin karena susah. Tapi saya kotbahin, saya beranikan diri. Oke, Maleaki 1 ayat 2 sampai 3. Saya baca ulang. Aku mengasihi kamu.
Ya, dalam bahasa aslinya itu aku sudah, sedang, dan akan terus mengasihimu. Past, present, and future. Everlasting love, unfailing love, itu bahasa aslinya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi lihat responnya umat Tuhan. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Kenyataan yang kami hadapi nggak seperti yang kami bayangkan. Ada banyak penafsir berkata begini, mereka ngelihat, lah bait Allahnya kok lebih kecil dari yang dibangun Salomo sih. Jadi ternyata bait Allah yang dibangun itu tidak semegah dan sebesar Salomo, saudara. Nah, mereka mempertanyakan. Karena mereka tuh pengennya tuh Tuhan itu spektakuler gitu loh. Bait Allahnya tuh harus megah, yang megah spektakuler ya. Gitu, nggak bersyukur dengan hal-hal kecil. Udah bisa dibangun bait Allah itu kan harusnya bersyukur ya. Mereka enggak, itu bait Allahnya Salomo lebih bagus. Sama kayak kita, itu kok rumput tetangga kok kelihatan lebih hijau ya. Kok dia punya pacar, aku belum. Kok dia kayaknya hidupnya enak terus, aku kok hidupnya kayaknya penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Orang itu nggak percaya Tuhan tapi kok hidupnya kayaknya enak-enak aja, aku percaya Tuhan kok hidupku begini ya. Ya kan, halo? Sama, kita sama bangsa Yehuda 11-12, kita selalu ngelihat rumput tetangga itu lebih hijau. Kita suka membanding-bandingkan terus, gak ada ucapan syukur di hati kita. Padahal Presiden pertama Indonesia berkata di atas langit selalu ada langit. Kalau saudara terus lihat ke atas, gak pernah memang ada ucapan syukur. Sampai masuk ke liang kubur saudara meninggal dunia pun saudara gak pernah bersyukur dengan hidup ini. Karena selalu saudara merasa kurang. Saya baru tahu tuh ada istilah kurang. Saudara terus merasa kurang aja. Ya, orang lain pokoknya lebih aja. Envy terus, saudara terus di drive oleh iri hati, dengki, ya berselisih sama orang, nggak seneng lihat orang lain seneng, ya. Seneng kalau ngeliat orang lain susah, aduh ampun dah. Ya, ada orang-orang begitu, nggak seneng lihat orang lain seneng dan seneng lihat orang lain susah, apalagi orang itu kompetitornya. Syukurin lo jatuh. Ya, biar sekalian ketipa tangga sekalian, ya istilah bahasa Indonesia ya, peribahasa bahasa. Sekalian aja jatuh, saudara ya. Anyway, kembali lagi ke teks. Aduh, saya kalau khotbah suka kemana-mana. Oke, lanjut ke teks. Jadi Tuhan berfirman kepada bangsa Yehuda, aku mengasihi engkau. Lalu mereka bertanya, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Nah, yang keren jawaban Tuhan. Ini keren sih menurut saya. Tuhan itu jawab pertanyaan mereka. Tapi yang Tuhan jawab, ini gini nih, menurut saya Tuhan unik sih, keren sih. Jadi Tuhan itu tidak menjawab pertanyaan mereka, kan mereka nanya, gimana cara engkau mengasihi kami? Harusnya kalau saya yang jadi Tuhan ya, kalau saya yang jadi Tuhan, ketika umat Tuhan tanya, gimana cara engkau mengasihi kami? Saya akan tunjukin listnya. Pertama, aku mengeluarkan nenek moyang kamu keluar dari perbudakan Mesir. Pakai tongkat loh, orang tua loh yang pimpin Musa, itu udah tua saudara ya. Aku belah laut Teberau jadi dua. Kalau saya jadi Tuhan nih, kalau saya jadi Tuhan. Aku yang belah laut Teberau jadi dua, kurang. Ya, kanan kiri laut, lu bisa jalan di tengah, pasukan Firaun Mesir semua mati, lu bisa masuk tanah perjanjian, kurang. Kalau saya yang jadi Tuhan ya. Ya. Terus di padang gurun, sini. Di padang gurun, aku yang kasih roti mana? Kamu bisa makan roti mana turun dari surga? Siapa yang kasih? Air keluar dari batu, siapa yang kasih? Tiang awan, tiang api supaya kamu gak kepanasan dan kedinginan. Padang gurun panas banget kalau siang, kalau malam dingin banget. Maka Tuhan kasih tiang awan, tiang api supaya mereka feel comfort. Siapa yang kirimin tiang awan, tiang api kalau bukan gue? Kalau misalnya saya Tuhan ya, puji Tuhan ya bukan ya. Terus lu dibuang ke mana? Ke Babel 70 tahun. Siapa yang bebasin kamu 70 tahun dari Babel? Kamu gak madesu masa depan suram? Enggak, saya kirim kamu balik ke tanah perjanjian yang sekarang lagi ribut. Saya gak mau bicara itu ya. Tapi saya kirim balik saudara, kota Yerusalem bisa bangun lagi, bait Allah bisa bangun lagi. Kurang kalau saya jadi Tuhan. Tapi kok Tuhan gak jawab itu ya? Waktu mereka tanya, bagaimana cara engkau mengasihi kami? Tuhan malah cerita ada koko dedek namanya Esau dan Yakub. Ini menarik gak sih saudara? Halo? Saudara kalau baca Alkitab tuh pelan-pelan makanya. Ya, jangan selesai. Ya, jangan begitulah. Baca Alkitab itu pelan-pelan. Saya nanya loh, Tuhan kenapa gak jawab tentang itu ya? Keluar dari perbudakan Mesir, belah laut Teberau jadi dua, kasih roti mana, kasih air, ya kan, kasih tiang awan, tiang api. Kok gak jawab itu ya? Padahal itu kan spektakuler. Halo? Ternyata kasih Tuhan itu gak selalu yang spektakuler, saudara. Amin. Kita juga kan kepengennya Tuhan itu kalau mengasihi aku. Mujizat dong Tuhan, mujizat. Kita mikir kasih Tuhan itu hanya sebatas mujizat. Kalau gak ada mujizat berarti Tuhan gak mengasihi aku.
Ya, kita tuh pengennya, wah hidupku kok begini-begini aja sih Tuhan. Kok hidupku biasa-biasa aja Tuhan. Aku kepingin yang spektakuler dong Tuhan. Kan aku GBI, Gereja Bethel Indonesia. Pentakosta itu kan widih, ya kan. Yang lemah dikuatkan, yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Haleluya. Pentakosta kan gitu terus kan ngomongnya saudara ya. Haleluya, yang miskin jadi kaya. Amen semua. Pentakosta GBI, weh kalau khotbah ya. Berkobar-kobar, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Betul? Itu kan spektakuler. Kok ini enggak sih Tuhan? Minta pacar nggak dapat, ya saya minta ujian mujizat nggak terjadi, mujizat nilainya tetap kalah sama yang nggak percaya Yesus. Ini gimana ini ya? Masa depanku ini suram atau cerah sih ya? Aduh, halo, iya nggak sih? Halo, iya. Nah, saya seneng deh sama Tuhan ya. Tuhan jawabnya malah cerita koko adik kembar anaknya siapa sih itu anaknya Ishak dan Ribka saudara yang namanya Yakub dan Esau. Tahu kan ya mereka kembar. Lalu Esau itu melahirkan bangsa Edom, Yakub melahirkan bangsa Israel. Menurut saya Tuhan nggak salah sih kasih itu ya saudara. Memang cara Tuhan mengasihi itu nggak selalu harus spektakuler, tapi dalam. Tuhan tuh kalau mengasihi kita deep down in my heart, ya deep. Nggak harus spektakuler. Dalam kasihnya Tuhan. Saudara kalau sudah tahu ya, dua bersaudara ini, udah tahu kan ya ceritanya? Ini dua-duanya sama-sama rusak saudara. Esau, Yakub, itu sama-sama nggak layak dikasihi Tuhan. Dua-duanya sama-sama rusak, sama-sama berdosa, nggak memenuhi kualifikasi, dua-duanya itu gelap. Esau menjual hak kesulungannya demi apa, Reno? Iya, demi makanan. Ya udahlah, demi makanan ya. Sup kacang merah, dia jual hak kesulungannya. Dia nggak menghormati, nggak apa-apa ya. Saya tanya, saya jawab sendiri. Tenang ya. Saya tanya, saya jawab sendiri kok ya. Demi sup kacang merah ya. Pantesan banyak yang nggak mau duduk depan ya. Oh tapi ini duduk depan kok. Tadi saya susah banget suruh orang duduk depan ya. Pengennya duduk di belakang terus. Ya tenang. Saya nggak berbahaya kok. Ya jadi Yakub lagi saudara penipu, lihai, licik. Ya kan? Halo betul? Dua-duanya itu sama-sama nggak layak dipilih dan nggak layak dikasihi. Halo betul? Yakub itu nggak lebih baik dari Esau. Sama-sama brengsek. Sama-sama rusak, sama-sama gelap hidupnya. Halo betul? Tapi Tuhan pilih Yakub. Bukan karena Yakub baik, bukan karena Yakub layak dan pantas untuk dipilih dan dikasihi, tapi Tuhan memilih Yakub karena kedaulatan kasih karunia Tuhan. Nanti tanya Tuhan kalau udah ketemu. Karena saudara tanya terus, saya nggak bisa jawab. Tapi saya mau kasih tahu, kita dipilih Tuhan juga bukan karena kita baik. Kita dipilih Tuhan bisa percaya Yesus. Saudara, itu bukan karena kita layak dan pantas untuk diselamatkan. Jujur ngaku kamu. Saya aja ngaku sampai mati saya nggak akan pernah bisa memenuhi kualifikasi kekudusan Tuhan. Meskipun saya pendeta, tapi saya harus jujur sama saudara. Sampai saya mati pun saya nggak akan pernah memenuhi kesempurnaan kekudusan Tuhan. Saya juga nggak bisa. Tapi Tuhan pilih kita. Tuhan mengasihi kita. Padahal I don't know why Jesus love me. Saya nggak tahu, saudara. I don't know why He cares. Nggak tahu. Sampai hari ini dan sampai kapanpun saya nggak pernah tahu. Kalau sudah tahu, mungkin sudah enggak karena saya lebih baik dari yang lain. Nah, mulai ada kesombongan. Roma pasal 3 berkata, semua orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang baik. Dan tidak ada seorang pun yang benar. Kalau saudara merasa aku dipilih karena aku baik, saudara baca lagi Roma pasal 3. Baca pelan-pelan. Tidak ada satu orang pun yang baik. Di mata Tuhan ya, kalau di mata kita mah ada Talia baik. Ya masih single lagi saudara ya. Talia baik, itu apa? Saudara semua baik-baik lah. Kalau di mata manusia saudara ya, baik-baik. Tapi di mata Tuhan, semua manusia berdosa. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang layak, dan pantas untuk berdiri di hadapan kekudusan Tuhan. Karena standar Tuhan itu apa? Sempurna. Satu dosa saja sudah membuat kita tidak layak dan tidak pantas. Jadi
terus nyanyikan lagu ini ya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kelebihanku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipilihnya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipilihnya. Dipakai ya, dipakainya. Nah, saudara harus bisa bedakan antara upah dengan anugerah. Itu beda. Anugerah itu bukan upah. Anugerah juga bukan jatah. Nah, ini harus bisa beda antara upah, jatah, dengan anugerah. Itu beda. Tahu nggak upah itu apa? Yang udah kerja setiap bulan harus dapat upah dong. Kenapa? Kalau nggak dikasih, boleh nuntut nggak? Kenapa? Karena kita layak dan pantas untuk menerimanya. Itu upah. Jatah juga. Halo, betul? Iya. Tapi keselamatan itu bukan upah atau jatah. Karena kalau sudah nuntut keadilan Tuhan, upah dosa adalah apa? Maut. Apa maut? Mati secara kekal, terpisah. Kenapa terpisah? Karena standarnya sempurna. Satu dosa saja sudah membuat kita terbuang, terpisah, terputus dari hadiratnya. Jadi kita semua nggak bisa masuk surga, saudara. Satu dosa saja sudah membuat kita nggak bisa diselamatkan, menerima hidup yang kekal, loving relationship with God, nggak bisa. Kalau saudara mau punya loving relationship, saudara harus suci 100%, kudus, sempurna. Upah itu, kalau saudara mau perlakukan dengan sistem keadilan, upah dosa itu maut. Tapi Tuhan memberikan kita bukan upah, bukan jatah, untuk keselamatan, untuk hidup kekal, loving relationship with God. Itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah karunia, kasih karunia Tuhan. Upah dosa adalah maut, tetapi baca bersama saudara, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bukan amal ibadah kita, bukan hasil usaha dan perbuatan kita. Beda nih ya konsepnya ya, dengan yang lain, beda. Saudara, bukan hasil usaha dan perbuatan kita. Karena kalau itu hasil usaha dan perbuatan kita, namanya jatah, namanya upah, bukan karunia, bukan anugerah. Halo saudara, amin. Dan anugerah itu tidak selalu ada. Yang namanya anugerah gak bisa dipaksakan. Anugerah itu bukan sesuatu yang wajib, bukan. Namanya juga anugerah, saudara gak layak dan pantas, gimana mau nuntut. Kalau upah saudara boleh nuntut. Tapi anugerah itu saudara gak bisa nuntut. Itu kedaulatan Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Anugerah tidak selalu ada dan tidak selalu sama bagi setiap orang. Selama masih ada, syukurilah dan rengkuhlah. Jangan keraskan hati selama masih ada kesempatan. Amin. Bilang kanan kiri, jangan keraskan hati sama anugerah Tuhan. Amin. Kalau hari ini Tuhan bicara sama saudara, jangan keraskan hati. Karena anugerah Tuhan itu ada kadaluarsanya. Ada batas waktunya, pintu bisa tertutup. Kapan kok Dedi? Pada saat kita meninggal dunia. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan sudah berkata, oh masih lama, aku baru sweet 17, sweet 18, sweet 19, sweet 20. No, enggak ada. Kematian itu bisa mendatangi semua yang sweet. Ya, sweet ya, itu tetap aja datang saudara ya. Mau umur berapa belasan, 20, 30, 40, 50, 60, 70, berapapun usia saudara, kita bisa meninggal dunia kapan saja. Dan itu berarti pintu anugerah tertutup. Dan saya bersyukur di negeri nyaman, di negeri kaya, di negeri yang penuh dengan hiburan dan penuh dengan permainan yang menyenangkan, saudara tetap datang tiap minggu jam 3 sore di tempat ini. Karena saudara tahu anugerah Tuhan itu mahal. Memang itu pemberian cuma-cuma, bukan berarti murahan dan tidak ada yang bayar. Keselamatan itu cuma-cuma karena ada yang bayar. Yang bayar bukan kita, yang bayar itu Yesus Kristus. Dan darah Yesus itu sangat mahal. Jangan mau hidup murahan
dan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Amin. Kuliahlah dengan cara yang berkelas. Bangun hubungan sama orang tuh yang berkelas, pacaran yang berkelas, menikah yang berkelas, bekerja yang berkelas. Jangan murahan sama seperti orang-orang dunia yang gampang sekali mengubar janji atau nilai-nilai atau value yang tidak bisa dipegang. Saudara harus hidup dalam integritas. Amin, saudara. Karena kita tahu kita sudah terima anugerah Tuhan dan itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah pengorbanan Yesus. Karena kasih dan keadilan Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir, haleluya. Kok Dedi nggak bahas yang membenci Esau? Oh oke, saya lupa. Saya bahas deh ya saudara. Udah kedua aja. Tadi itu kan ada satu kalimat yang banyak nggak dikhotbahkan orang ya, yaitu kata membenci. Ya, jadi saudara mungkin sampai lupa. Oke, saya bahas dikit ya saudara ya. Saudara harus paham ya, ini bahasa idiom, peribahasa. Karena Tuhan gak mungkin bertabrakan. Tuhan itu kasih. Allah adalah kasih. Halo, betul. Dan Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Jadi kata membenci ini jangan disamakan dengan membencinya kita gitu loh. Ih gue benci, benci, kesel, pahit gue. Jangan, Tuhan tidak sama dengan manusia. Halo, amin. Jadi kata membenci, mengasihi di sini lebih kepada bicara kedaulatan, kasih karunia Tuhan. Tuhan sama-sama mengasihi Esau dan Yakub dan Tuhan kasih kesempatan kepada Esau dan Yakub. Tapi yang satu memilih untuk terus menolak sampai akhir hidupnya dan yang satu memilih untuk menerima anugerah Tuhan, ya. Tapi dua-duanya sama-sama pribadi yang tidak layak untuk dipilih dan dikasihi. Oke, sekarang poin yang kedua, saudara ya. Poin yang kedua yang terakhir, kasih Tuhan itu adalah kasih yang setia. Kasih setia Tuhan, ya ada lagunya ya. Nah, ayat 3. Sebab itu aku membuat pegunungannya, ini bicara tentang Esau dan keturunannya yaitu bangsa Edom. Oke, ayat 3 sampai 5. Ini Tuhan sedang membuat perbandingan antara keturunan Esau yaitu bangsa Edom dan keturunan Yakub yang melahirkan bangsa Israel. Secara khusus Yehuda, ini konteksnya Yehuda, saudara ya. Ayat 4, apabila Edom berkata, kami telah hancur tapi kami akan membangun kembali reruntuhan, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun tapi aku akan merobohkannya dan orang yang menyebutkan daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ayat 5, ini yang akan terjadi buat bangsa pilihan, umat pilihan yaitu Israel. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Saudara, teks ini, 3 ayat ini bicara tentang future. Kalau yang tadi yang pertama bicara masa lalu, Tuhan pilih Yakub dan Tuhan mengasihi Yakub bukan karena Yakub layak dan pantas atau Yakub baik, tidak, tapi itu karena kasih karunia anugerah ya. Itu masa lalu. Nah, tapi ayat ini, ayat 3 sampai 5 ini bicara masa depan keturunannya Yakub dan masa depan keturunannya Esau. Saudara ya, yaitu Edom dan Israel. Jadi ini jelas ya, ini bicara future, bicara masa depan dari umat pilihannya. Dan Tuhan membandingkan apa yang terjadi dengan keturunan Esau, Edom, dan keturunan Yakub yaitu Israel atau Yehuda. Keduanya tidak layak, sekali lagi saya ulang. Esau, Yakub sama-sama gak layak, keturunannya juga sama-sama gak layak. Edom tidak layak, Israel juga tidak layak. Saudara jangan pikir Israel itu baik ya, Israel itu tidak pernah baik, nggak layak. Mereka bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Ya, Tuhan pilih Israel bukan karena Israel baik, bukan. Itu kedaulatan Tuhan memilih Israel. Israel itu juga hidup dalam ketidaktaatan, hidup dalam kefasikan. Dan kalau sudah baca historinya, dua-duanya sama-sama dikalahkan oleh bangsa Babel. Tapi masa depan kedua bangsa ini berbeda. Karena bangsa Israel yaitu Yehuda, ini lebih tepatnya Yehuda ya, mereka menerima grace, kasih karunia Tuhan. Karena lihat ayat 5, Tuhan maha besar sampai di luar Israel. Jadi meskipun mereka nggak layak, Tuhan tetap pilih dan pakai mereka untuk memuliakan Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Sampai keluar daerah Israel, tetap nama Yahweh itu, YHWH itu. Saudara dimuliakan, luar biasa. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan saudara tahu kenapa Tuhan bikin kesetiaan terhadap perjanjiannya sampai sebegitunya sama Yehuda, saudara. Karena Tuhan pilih bangsa Yehuda melahirkan keturunan yang akan menjadi Mesias dan Juru Selamat yang akan kita rayakan di tanggal 3 Desember itu.
Saudara tahu siapa dia? Tuhan kita Yesus Kristus itu singa dari Yehuda. Luar biasa. Keturunan Raja Daud, saudara. Ini memang hikmat-Mu tiada tersela. Misalnya juga nggak bisa memahami. Kau sungguh indah tiada taranya. Allah memiliki hikmat untuk memberikan janji, memelihara janji, dan menepati janji. Apa yang Allah janjikan adalah sesuatu yang berkaitan dengan rencana keselamatan dan kedatangan kerajaannya. Dan semuanya ini digenapi secara sempurna di dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang lahir di kota Bethlehem yang akan kita rayakan tanggal 3 Desember nanti, saudara. Wah, saya ketika lihat ini, saudara, luar biasa ya. Makanya kita bisa nyanyi dengan sangat mantap. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Padahal gelap bangsa Yehuda itu, saudara. Gelap mereka. Gelap, kalau saudara merasa hidup saudara gelap, gak layak, gak pantas. Bangsa Yehuda juga begitu. Tapi Tuhan tetap, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudara tadi kalau baca Maliaki 1 ayat 1 itu saya langsung, ini kan sebenarnya konteksnya buat Yehuda. Tapi kalau saudara tadi baca Maliaki 1 ayat 1, firman Tuhan ucapan ilahi kepada Israel, bukan Yehuda. Padahal itu untuk Yehuda, bukan untuk Israel yang dibuang di Asyur. Itu untuk Yehuda yang dibuang di Babel. Tapi Tuhan sebutnya bukan Yehuda. Kalau di teks-teks lain Tuhan sebut Yehuda. Tapi kok di ayat 1 tadi baca lagi ya, Maliaki 1 ayat 1. Ucapan ilahi kepada Israel. Saya kaget loh. Kok pakai nama Israel bukan Yehuda gitu loh. Karena Tuhan buat perjanjian covenant. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub melahirkan 12, itu Israel. Jadi itu bicara covenantal love. Aduh Tuhan. Padahal mereka tuh udah ngasih roti cemar, ngasih binatang buta, timpang. Kalau saya jadi Tuhan itu saya binasakan mereka semua. Saya ubah mereka semua jadi kodok. Ya, atau saya ubah mereka semua jadi pakai semut-semut kecil yang saya injak-injak. Saudara ya. Enggak, Tuhan enggak begitu saudara. Tuhan tetap panggil mereka yang enggak layak, enggak pantas itu dengan sebutan Israel. Wah, Tuhan Yesus baik sekali. Ya, saya nggak bisa paham, saudara. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Itulah yang membuat saya hanya bisa mengagumi covenantal love di dalam Kristus ya. Ibrani 9 ayat 14. Yuk kita baca yuk 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, saudara. Sungguh besar kasih Allah, Dia tidak pernah ingkar janji. Kedatangan Yesus memulai babak baru, dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib, Yesus membawa kembali kita bisa punya loving relationship. Saudara bisa panggil Allah dengan ya Abba, ya Bapa. Itu bukan karena kita baik, tapi karena Yesus baik. Karena Yesus berkorban, mencurahkan darahnya, mempersembahkan dirinya. Tadi Ibrani 9 ayat 14. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara gak usah lagi bawa persembahan hewan dan lain sebagainya. Enggak, saudara bawa persembahan hidupmu di altar Tuhan. Dan saya berdoa kita semua gak membawa secara sembarangan dan asal-asalan. Amin. Kita bawa hidup kita datang ke gereja juga kita siapin hati kita. Ya, memberi persembahan juga kenapa pakai amplop sekarang. Karena saya mau ngajarin jemaat, menghargai. Ada banyak orang, oh persembahan ya, panik langsung gitu ya. Kadang ada risip, ada yong sujong, ada apa masuk juga saudara ya. Ke kantongnya ada kulit jeruk juga masuk saudara ya. Saya pakai amplop sekarang atau transfer. Belajarlah menghargai, bukan nominalnya.
Udah nggak ada lagi sekarang Yong Sujong atau tapi kalau misalnya tuh suka kaget, persembahan ya gitu, suka kaget, langsung asal-asalan gitu. Karena saudara nggak mempersiapkan. Sekali lagi saya nggak ngomongin nominal. Saya coba ngomongin hatimu. Kenapa pakai amplop sekarang? Supaya belajarlah menghargai. Gitu ya, belajarlah menghargai. Bukan hanya soal persembahan keuangan, tapi seluruh hidup kita. Ya, itu semua adalah persembahan di hadapan Tuhan. Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Your greatest problem has been solved on the cross and your greatest fear has been conquered in the empty tomb. Persoalan terbesar manusia yaitu dosa sudah dibereskan Yesus di atas kayu salib. Dan ketakutan manusia terbesar, kematian kekal, maut, neraka itu sudah dikalahkan. Yesus yang tanggung neraka buat kita. Ketika dia teriak Eli, Eli lama sabaktani, itu neraka yang ditanggung Yesus karena dia terpisah dari Bapa. Dia gak pernah terpisah dari Bapa. Tapi hari itu dia terpisah dari Bapa, itu neraka yang ditanggung Yesus buat saudara dan saya. Sehingga kita gak lagi ada dalam penghukuman, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin saudara. Ini gospel saudara ya, ini Injil. Timothy Keller, ini saya ngutip saudara ya, Pastor Timothy Keller, almarhum. The gospel is this, we are more sinful and fleet in ourselves than we are dare to believe. Yet, at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dare hope. Injil itu apa sih? Injil itu adalah sebenarnya kita jauh lebih berdosa dari apa yang kita pikirkan dan ketahui dan bayangkan. Tapi di dalam Kristus kita jauh lebih dikasihi dan diterima dari yang kita harapkan. You love me more than I know. Itu lagunya Billy Simpson, saudara nanti bisa cari di YouTube ya. Ketik more than I know. Saya kalau nyanyi lagu itu tuh renyuh terus, nangis aja. Ya. This human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more than I know. All things will fail to measure it, the greatest love that there is. You love me more than I know. Tahu ya lagu itu? You made me whole, you made me new. There's no one in this world who will love me like you do. More than what I can feel or what my life can be. It's your love overflowing in me. Aduh, saya kalau nyanyi lagu itu saudara ya. Itulah Injil saudara. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan. Nah kalau saudara sudah mengerti kebenaran ini, maka persembahan kita pasti gak asal-asalan. Saya lagi gak ngomongin duit ya, saya gak ngomongin duit. Persembahan itu aspeknya luas. Memang 2 minggu yang lalu bicara uang, tapi sebenarnya persembahan itu aspeknya luas, gak cuma uang. Tapi uang penting karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi saya lagi bicara seluruh hidup kita itu adalah persembahan. Dan ini bagus quotes-nya saudara. Kualitas persembahan kita kepada Tuhan itu ditentukan dari seberapa besar kita mengalami kasih-Nya, merasakan kasih-Nya, dan seberapa besar kita mengasihinya. Ini kebenaran. Kalau ada orang Kristen ogah-ogahan, males-malesan, elek-elekan, itu berarti dia belum mengalami, merasakan. Dia tetap fokusnya sama diri sendiri terus, sama masalahnya terus, sampai seumur hidup dia tetap menolak kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Gak ada ucapan syukur. Dan saya meragukan sebenarnya orang Kristen model begitu. Karena kalau Kristen sejati sudah lahir baru, gak mungkin seumur hidup dia begitu. Pasti dia akan sadar kasih karunia Tuhan buat hidupnya itu sudah dibayar dengan sangat mahal. Itu sebabnya kita nyanyi tadi, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi, gimana Re? Kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segalanya. Sama-sama. Ku beri yang terbaik. Tepuk tangan dong. Haleluya, saudara. Amin.
Saya percaya, saya berdoa supaya saudara bukan hanya sekedar beribadah, tapi saudara sungguh-sungguh datang dengan cinta, datang dengan kasih kepada Tuhan. Karena kita sudah mengalami, saya undang para pelayan maju ke depan, Saya undang para pelayan maju ke depan, karena kita belajar hari ini 2 poin firman Tuhan, saudara. Kenapa sih kita harus beri yang terbaik? Kenapa kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Bukan karena Tuhan itu kurang ya, bukan karena Tuhan itu kurang pujian, jadi kita harus memuji Dia. Tuhan itu BTT gitu, butuh kasih sayang ya, butuh tati tayang gitu. Jadi kita harus, wah Tuhan aku mengasihimu karena Tuhan itu kurang. Tuhan gak kurang, Dia sempurna. Saudara gak memuji Dia juga Dia tetap terpuji. Saudara gak menyembah Dia, Dia tetap pribadi yang layak untuk disembah. Ngerti ya? Tuhan bukannya BTT butuh tati tayang saudara. Tuhan kayak narsis banget pengen disayang-sayang. Enggak. Kalau saudara gak mengasihi Tuhan, ya berarti saudara menolak Dia, melawan Dia, memberontak Dia. Pilihannya cuma 2. Tuhan bukannya kurang pujian sehingga kita harus muji-muji Dia, tepuk tangan gitu ya. Ya Tuhan kayak butuh banget gitu kita, narsis banget gitu pengen dipuji. Enggak. Kalau saudara gak mau memuji Tuhan, berarti saudara menghina Dia. Kalau saudara gak menyembah Tuhan, berarti saudara mengasihi yang lain. Ada yang lain saudara sembah. Simple. Halo? Dan the choice is yours. Karena kasih itu gak bisa dipaksa. Kasih itu bukan keharusan. Kasih itu keluar dari hati. Amin saudara. Nah hari ini kita belajar kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu penuh anugerah. Dia berdaulat. Dan yang kedua, kasih Tuhan itu adalah setia sampai akhir hidupmu. Dia tetap mengasihimu dan berkata, engkau Israel, you are my people. Kau tetap Israel sampai akhir hidupmu. Kau tetap umatku yang aku cintai. Engkau tetap umat pilihanku sampai detik terakhir hidupmu. Dan itulah yang membuat kita termotivasi terus untuk mempersembahkan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Aku ada. Aku ada hari ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Jemaat sini, aku ada. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Dari hatimu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi yuk kata, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya ngerti hidup ini tidak mudah saudara ya. Kita soalnya sekarang hidup di dunia sudah jatuh dalam dosa. Orang tua kita nggak ideal, teman-teman kita nggak ideal, gereja nggak ideal, pendeta nggak ideal, orang-orang sekitar kita tidak ideal, mereka mengecewakan. Situasi dan keadaan di sekitar kita juga tidak ideal, mengecewakan, jauh dari ekspektasi. Saya tahu hidup ini tidak mudah, kita sudah mengalami masa-masa yang sukar, ini hari-hari terakhir makin sukar saudara. Dan mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang
broken heart, patah hati, saudara kehilangan harapan, saudara kehilangan gairah lagi untuk berdoa, kehilangan gairah lagi untuk beribadah, saudara kehilangan, hatimu sudah padam karena terlalu beratnya tekanan, masalah, atau mungkin kenyamanan juga bisa. Terlalu nyaman sehingga kau udah gak punya lagi roh yang berkobar dan menyala-nyala dengan Tuhan. Bisa juga. Dua hal ini sama-sama berbahaya, baik kesusahan maupun kenyamanan. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, kasih-Nya adalah kasih yang kekal, yang gak bisa dibayangkan dan dipikirkan oleh akal dan pengetahuan kita yang terbatas. Saudara, dan Dia terus sedang dan akan menyatakan kasih kebaikannya kepada setiap saudara. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, keraguan, ingat musuh terbesar dan ketakutan terbesar kita sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan tangan Tuhan yang perkasa itu juga akan terus menyertai saudara di tengah ketakutanmu yang kau hadapi di hari-hari di dunia yang sementara ini, saudara. Percayalah, tangan Tuhan yang perkasa, perkenanan Tuhan itu ada padamu. Tuhan, kami gak pernah layak dan pantas menerimanya, tapi oleh karena darah pengorbanan Yesus kami bisa menghampiri tahta kasih karunia-Mu dan bisa hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Dan biarlah hari ini kembali kami mengalami sekali lagi ya Tuhan, kasih-Mu itu memenuhi kami, membebaskan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, membebaskan kami dari setiap ikatan dan belenggu dosa. Bahwa kami masuk masa Natal, Tuhan merayakan Mesias Raja itu. Kami mau masuk dengan sukacita. Kami mau dengan hati yang berkobar, dengan roh yang menyala-nyala menyambut Sang Raja itu. Masuki bulan Desember ini Tuhan. Bahkan kami rindu lihat keluarga kami, teman-teman kami di kampus, di tempat kerja kami. Mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih-Mu yang kekal, yang setia itu. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena berkat kemurahan-Mu. Dan biarlah hidup kami dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, dan terimalah kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah umat pilihan Tuhan Israel, pulanglah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua umat pilihan Tuhan yang bersuka cita beri yang terbaik buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Happy Sunday. Keep winning. God bless you. Silakan duduk saudara.